Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah biar miskin yang penting sombong. Ini saya kenalin dulu bintang tamu kita hari ini. Ada dua, yang pertama sebelah kiri saya ini ada Tengku Dewi Sylvia Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dewi? Alhamdulillah Sehat? baik. Ini dari Mas. Sumatera Dewi, juga dari Bu. Sumatera Iya, juga. aku Tapi dari bagian paling atas. Iya, Sumatera Utara dari Medan. Oh dari Medan. Ih kayak ya? Kayak apa? Kayak saya dong. Oh ya Allah. Bahasanya. Oh bener-bener. Bener-bener. Orang benar. Medan dan Makassar itu hampir Beda mirip. tipis ya, Ustadz, ya? Iya, mirip. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. baik, sehat. Kesibukan gimana kesibukan? Kesibukan alhamdulillah lancar. Lancar semua pekerjaannya Alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz? Bukannya Tengku Dewi itu kalau pakai Tengku itu kan dari Aceh. Ada keturunan, Medan. beda. Kalau Teuku itu baru Teuku. Aceh. Oh Tengku, Iya. Tengku Aceh. Kalau Tengku. Tengku Medan, Melayu. Oh baru Iya. tahu aku. Oh, Bu, tepuk tangan lu dulu dong, Bu. Terima kasih. Ini sekaligus buat orang-orang yang belum bisa membedakan nih antara Tengku dan Teku. Tengku dan Kalau Teuku. Teku itu Teuku. dari Aceh. Dan kalau Betul. Tengku, Sumatera. Sumatera. Melayu ya. Nih, satu lagi Kalau sebelah Teguh? kanan. Hah? kalau Teguh, Teguh itu dari mana? Dari tadi sih kalau Teguh Pak Ustadz. Sebelah kanan kita Bu, ini ada Hafiz Quran Bu. Masya Allah nih. habis Quran berarti hafal Quran dong. Amin, masih amin, amin. muda. Berapa juz sudah? Tepuk tangan lu dong Pak Ustadz nih, kenalin dulu nih. Namanya siapa ya coba Namanya Ilham. siapa? Muhammad Namanya Muhammad Ilham. Nur Karim. Ilham Nurul Karim. Ah. Berapa juz apalnya? Insya Allah 2 juz. Oh insya Allah ada 2 juz. Kalau sesam berapa? Baru saya start. Masih Baru proses. berapa? Baru selesai. Gak boleh sombong, Baru- sombong nggak itu boleh punyanya sombong. Allah. Nggak Untung dia boleh. tidak sombong. Coba dia sombong. Kena deh. Gimana Dia 30 kesibukan sekarang? juz. Alhamdulillah sekarang lagi sibuk kuliah aja. Ustaz. Lagi sibuk kuliah, tapi kan Semester gara-gara di ini nih, di apa sosial Gimana? media kan jadi rame. Sekarang lagi diundang di mana-mana nih. Gimana? Gimana coba Coba. Di pendapatnya nih Instagram. Oh Iya. bikin. Instagram. Followersnya berapa? Followersnya sedikit Ustaz, Berapa itu? 160K. 160.000 Pak Ustadz. 160.000 Aku orang. dong. Udah banyak. Aku dong. Berapa? Belum punya. Masya Allah tepuk tangan lu dong Bu. Bintang tamu kita hari ini luar biasa nih. Ih, Bintang tapi tamu hebat kita ya. ada Hafiz, ada artis. Luar biasa. Kenapa, Pak Saya Ustadz? senang banget kalau ibaratnya agama itu sesuatu yang dibanggakan. Betul, Masya Membanggakan agama, bangga Betul. dengan ibaratnya kemampuan dari sisi Betul. agama. Dan saya senangnya lagi apa, followers itu banyak rata-rata kan berarti kan orang-orang mau belajar juga. Dan bangga melihat ada anak-anak muda itu yang menjadi hafiz Quran. Kerennya dia karena Iya. Heeh. kuliahnya arsitektur. Wow. Bukan pesantren. Oh, Ya, tapi oh, bisa iya. nggak Padli? Apa Pak Ustadz? Pindah ke sebelah aku Oh yang di bisa, tengah. iya. Oh, iya. Masalahnya kalau Padli di tengah, kita kayak timbangan. Oh iya bener juga sih. Kalau gini kan lumayan lah, paling nggak kan turun tangga gitu loh Ustadz. Nah Ustadz Syam, langsung aja nih kita masuk balik Iya, ke tema kita hari ini, biar miskin yang penting sombong nih. Ayo Pak Ustadz nih kita lanjut lagi nih Ustadz Syam, tolong berikan penjelasannya Pak Ustadz Syam nih. Apa batasannya dan kriteria orang yang disebut miskin dan kriteria sombong itu sebenarnya seperti apa sih menurut Islam? Silakan, mohon izin waktunya. Apa kriteria orang yang disebut miskin? Kalau dari segi bahasa. Miskin, tahu Bu, miskin itu apa Bu? Miskin itu tidak punya apa-apa ya, tidak punya apa-apa. Tapi dari segi bahasa, ternyata miskin ini seakar kata dengan sakana. Sakan ini artinya apa? Artinya adalah tinggal, menetap. Masakin artinya tempat tinggal. Sukun artinya berhenti. Artinya adalah miskin ini adalah orang yang tidak bergerak, orang yang tidak mampu bekerja, orang yang tidak punya apa-apa, sehingga dia di dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Ini yang pertama, orang miskin. Lalu apakah orang sombong itu? Sombong itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan memandang remeh terhadap orang lain. Sudah nggak mau terima kebenaran, memandang remeh lagi orang lain. Tambah apa lagi tadi Bu? Miskin lagi. Gimana nih, sempurna ya? Sempurna sekali. Ketika mereka menolak kebenaran, orang-orang yang sombong. Sombong yang pertama kali dicontohkan adalah oleh iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, seluruh malaikat, seluruh makhluk yang ada di surga diminta untuk bersujud kepada ciptaan Allah tersebut, yakni Adam alaihissalam. Tapi iblis berkata, kenapa aku harus bersujud? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api ya Allah. Api itu menyala, api itu bercahaya. Sedangkan dia dari benda mati, dari tanah.
Kenapa aku harus bersujud kepadanya? Padahal Allah memerintahkan iblis bukan sujud untuk menyembah Adam, melainkan sujud untuk menghormati Adam alaihissalam. Dan yang membuat iblis terusir bukan karena tidak mau sujud, tapi karena merasa diri lebih baik daripada Adam. Barang siapa, berkata Rasulullah, yang mempunyai sifat sombong sekecil apapun di dalam dirinya, maka tidak akan mendapatkan surga. Tidak akan mendapatkan surga. Allah tidak menyebutkan dia masuk neraka, tidak. Karena orang yang masuk neraka belum tentu selamanya di neraka. Boleh jadi setelah dicuci di neraka, di laundry di neraka, dia masuk ke surga. Tapi Allah menyebutkan tidak akan masuk surga, artinya adalah apa? Dia tidak akan pernah memasuki surga karena apa? Karena kesombongan yang sekecil apapun di dalam dirinya. Na'udzubillah. Kita berlindung ya Bu ya. Kita berlindung daripada sifat sombong ini ya Bu ya. Walaupun miskin, jangan sampai sombong lah Bu ya. Walaupun kaya yang penting jangan sombong Bu ya. Iya, saya juga mau kaya, saya juga tidak mau sombong. Semuanya juga ya. Amin. Iya betul Yang Pak kita Ustadz. hindari- Kalau orang kaya, mungkin orang bisa ngerti. Wajar. Iya. Wajar. Wajar. Itu aja udah gak enak Pak Iya. Ustadz, orang kaya Apalagi sombong. orang miskin. Karena gini, ketika orang-orang itu sombong, apalagi orang miskin sombong, mohon maaf Anda tidak dikasihani orang, Anda tertolak akan kebaikan, Anda tidak akan dapat perhatian. Nauzubillah. Karena kenapa? Mohon maaf, kita itu kan bagaikan satu tubuh, Betul. serasa kasihan. betul. Tapi kalau ada yang sombong, aduh gimana ya? jadi mau gak nggak? Itu. enak, Jadi males enak. ngebantunya Nah, juga males. Ciri-ciri orang miskin yang sombong itu adalah hilanglah akhlaknya, Nauzubillah. budi pekertinya, Nauzubillah. dan dia tidak memberikan kesempatan orang untuk menolong dia. Itu kan menolak kan? Jadi dia tidak mau memberikan kesempatan orang menolong dia. Ini bahaya banget ya Pak Ustadz. ya Saya kalau tadi kayak gini. teringat yang diucapkan oleh Pak Ustadz yang di awal itu ada 5 golongan, kata Iya. Rasulullah. Yang 4 selamat, yang 1 tidak. Yang belajar, yang mengajar, yang mendengar, dan yang mencintai. Iya, Yang betul. keempat ini tidak sama Yang kelima, sekali. Yang ya. kelima ini tidak sama sekali di antaranya. Tidak juga mengajar, tidak juga belajar, tidak juga mendengar, tidak juga mencintai. Artinya yang paling sombong ini adalah golongan yang kelima ini. Iya, makanya Sudah- saya angkat dari awal iya. itu. Ih, Ih, Takut nauzubillah. aku. Coba sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu, punya pengalaman-pengalaman gak tentang masalah ini? Coba kalau Dewi. Iya. Dewi pernah gak punya teman yang sombong atau mungkin mau bantu orang, ternyata orangnya malah sombong jadi malas gitu ngebantunya? Mungkin sombongnya itu dalam arti kalau aku pernah beberapa kali menghadapi orang yang sombong di posisinya. Oh, di Misalnya saat posisinya. ini itu dalam posisi yang lagi di atas. Oh, justru lebih ke orang kaya nih ceritanya atau mungkin posisi jabatan lebih bagus Jabatan gitu mungkin ya. ya, jabatan. Jadi itu efeknya kayak di pergaulan secara nggak langsung teman-teman menilainya agak sombong ya. Itu termasuk nggak ya? kalau saya mau tanya, Hmm. kan tadi disebutkan 5, Ustaz 5. Syam. Iya. Iya mengajar, Enggak. Enggak. belajar. Iya. Yang mana nih? Ini masalah ilmu, Oh, Masalah masalah ilmu ilmu. belajar ya. belajar. Alhamdulillah. Mendengarkan, Iya, mendengarkan. mencintai. Alhamdulillah ya. Yang penting jangan masuk yang kelima. Apa tuh? Apa tuh? Yang Tadi. membenci. Yang membenci, Iya. nauzubillah. Kalau tadi tuh ya masalah jabatan nih gimana Pak Ustadz? Sombong gara-gara jabatannya tinggi, terus dia jadi meremehkan orang gitu ya. Mungkin stratanya secara harta mungkin lebih kelihatan bonafit, lebih elit. Nah, Ada nggak temannya seperti itu? itu tadi lagi cerita. Ini lagi cerita Ustaz. Dia lagi yang ditraktir. Hah, Dia yang sombong. ini dia lagi cerita, Itu tapi lagi ini cerita katanya, masalahnya iya. dia bilang, si Dewi bilang tadi, justru orang yang kaya ini malah agak sombong dan memandang rendah teman-temannya itu. Yang Cincinnya dia berlian tahu. Tuh. Ustaz salah fokus. Enggak. Ini Kan gini gimana Pak juga. Ustadz? Tuh. Karena gini mohon maaf, atas apa yang Allah berikan kepada kita itu pinjaman. Pernah ada pengalaman nih buat orang-orang yang Betul, betul. orang-orang miskin yang sombong. Pinjam barang-barangnya orang, emasnya, semua dipinjam. Mau dikira kan sombong, mau saingan. Pas itu dijamret, sakit hati dia. Nah, Udah pinjaman apalagi punya lagi. jabatan nih, belum tahu kan jabatan itu kan cuma Jabatan sementara. itu kan Betul, kayak betul. daki, enggak lama lagi akan pergi. Iya. Ih, takut aku. Ya Betul, betul, Allah. betul. Jabatan yang paling tinggi, titel yang paling tinggi adalah almarhum. Almarhum. Iya benar. Yang paling akhir. Jangan Ustaz, jangan yang itu dulu. Jabatan Kan yang lain-lain S1, dulu. S2, Nah. S3, S tontong. Sterer. Ini Masya Allah. Coba kalau misalnya, siapa panggilannya nih? Ilham, Ilham aja. aja. Kalau Ilham, alhamdulillah ada perubahan gak setelah sudah terkenal seperti sekarang? Alhamdulillah mungkin ibaratnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya kan. Karena sekarang orang itu mengenal Ilham itu orang yang apa sih
suka membaca Al-Quran dan yang pasti pribadinya juga insya Allah baik. Jadi Ilham gak mau ibaratnya semua itu pencitraan atau apa. Nah, kalau yang misalnya- mencintai Ilham itu Betul. adalah orang-orang yang cinta Iya, Quran Tapi juga. kalau misalnya Ilham melihat orang yang suka udah miskin terus sombong, gimana tuh menurut pendapat Ilham? Mau kasihani dia atau jambak dia atau tendang saja? Jangan gitu Pak Ustadz. Kayaknya ngajiin aja ya. Hah? Oh, Di ngajiin. Oh di ngajiin mau meninggal dong orang udah meninggal di Enggak, ngajiin. maksudnya Serem di amat. ngajiin supaya dia dapat hidayah. Oh biar dapat hidayah. Jangan di ngajiin lagi hidup. Enggak. Serem, jangan. Maksudnya diajarin ngaji boleh biar nanti dia semakin mengerti Yang bahwa lebih itu baik salah. lagi, disolati. Oh ya Allah Pak Ustadz, makin menjerumus aja serem Atau banget. sekalian dipoto Ini foto maksudnya. untuk sampul buku Yasin. Jangan. Nih buat ibu-ibu jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah nih jamaah. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang sombong ya. Jangan sampai nauzubillah summa nauzubillah. Nih kita akan lanjutkan lagi setelah ini kita akan mendengar tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa penyebab manusia bisa berlaku sombong. Padahal mereka tidak punya sesuatu yang harusnya bisa disombongkan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mereka pikir Tuhan ini seperti online shop. Ketika mereka belanja, terus permintaan mereka datang, belanjaan mereka datang tidak sesuai dengan harapan, itu dia tidak mau lagi belanja. Oh saya tidak mau belanja lagi di situ. Online shopnya penipu.